Halo Sobat Guru dimanapun berada, saya Putu Yuliana Bani, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan menyampaikan kegiatan 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi. Dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan, antara lain, yang pertama, pendidikan yang holistik, yaitu pendidikan yang membentuk anak menjadi insan yang berkembang seutuhnya, yang meliputi fisik, mental, jasmani, dan rohani. Yang kedua, pendidikan harus memerdekakan siswa. Setiap anak dilahirkan dengan kodratnya masing-masing, jadi kita sebagai guru tidak dapat merubah kodrat anak tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah menebalkan lakunya, menuntun anak, dan memerdekakan anak secara lahir batin. Merdeka fisik, merdeka mental, merdeka jasmani, dan merdeka rohani. Yang ketiga, tripusat pendidikan. Ada 3 pusat pendidikan yang didapat oleh anak, yaitu dari keluarga, dari sekolah, dan dari masyarakat. Dengan memperhatikan kodrat alam dan zaman, jika ketiganya berkolaborasi dengan baik, penuh cinta dan kasih, maka akan menciptakan anak didik yang berkualitas secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Yang keempat, menghamba pada anak. Guru harus menjadi fasilitator, membuat perencanaan pembelajaran yang berpusat pada anak dengan memperhatikan kebutuhan anak dalam belajar. Pertanyaan refleksi yang pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Ada beberapa keyakinan saya sebelum membaca modul 1.1. Yang pertama, anak didik diibaratkan sebatang kertas putih yang bersih, tak bernoda dan belum ada coretan. Yang kedua, guru menjadi sumber utama dan berperan dalam memimpin pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran bertujuan untuk mencapai nilai KKM dan mengejar target materi setiap semesternya, sehingga terkesan memaksa anak. Yang keempat, proses pembelajaran hanya dilakukan di dalam kelas. Dan yang terakhir, semua anak didik diperlakukan sama tanpa melihat perbedaan karakter belajar mereka. Pertanyaan refleksi kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran saya antara lain, yang pertama, tentang kodrat alam. Anak tidak dilahirkan seperti kertas putih yang polos, tetapi sebagai kertas yang sudah ada coretan samarnya. Tugas guru adalah menebalkan coretan tersebut. Yang berikutnya, guru tidak lagi menjadi pusat pembelajaran, tetapi sebagai fasilitator, dan yang menjadi pusat pembelajaran adalah anak didik. Yang ketiga, proses belajar mengajar dilakukan untuk mencapai suatu makna, bukan hanya tentang pengajaran, tapi juga mendidik dan menuntun, sehingga setiap anak dapat merasa nyaman dan senang, tidak hanya cerdas dalam ilmu, tapi juga berkarakter baik. Yang keempat, proses pembelajaran dapat dilakukan di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan nyaman dan menyenangkan. Yang kelima, pembelajaran harus berpusat pada anak dengan melihat atau memperhatikan karakter anak dalam belajar yang berbeda-beda, meliputi segala aspek seperti kesiapan belajar, minat, potensi, dan gaya belajar. Pertanyaan refleksi ketiga. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KD? Setelah mempelajari modul 1.1, ada beberapa hal yang dapat saya terapkan dalam proses pembelajaran. Antara lain, yang pertama, mengidentifikasi karakter dan kemampuan anak sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, merancang pembelajaran yang berpusat pada anak dan guru hanya menjadi fasilitator. Yang ketiga, menjadi teladan, memberi semangat, dan memotivasi anak untuk
tercapai tujuan pendidikan yang holistik. Yang keempat, mendidik, menuntun, dan menebalkan laku anak sesuai kodratnya. Yang kelima, mengadakan kesepakatan kelas dan mendengarkan pendapat anak. Dan yang terakhir, merencanakan pembelajaran di luar kelas. Intisari dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sekian dan terima kasih.